saat ini. Kaget. Ya, kita cinta mobil sekarang udah berubah ya. Dia nggak bahas mobil lagi, tapi dia wah gila, panas banget ya Lombok ya. Oke, kembali lagi, tapi kita bukan komparasi saat ini karena lihat di sebelah tidak ada Michael dan Nanda ya. Dan saat ini kita ada di Mandalika. Nah, ini tempatnya. Ini kedatangan sih sebenarnya. Dan ya, kita cinta mobil sekarang udah berubah ya. Dia nggak bahas mobil lagi, tapi dia channel jadi jalan-jalan. Enggak. Ya, kebetulan kita diundang di Mandalika. Nonton MotoGP pastinya, dan juga mengendarai mobil-mobil dari BMW. Ini udah bawa koper. Ya udahlah, langsung aja kita cek. Nah, kita lihat nih, katanya sih kita dapatnya untuk tiket dari MotoGP-nya itu yang VIP. Nah, kita lihat nih, kayak gimana sih nonton MotoGP ala Sultan. Langsung aja. Nah, ini nih salah satu tempat yang paling unik ya di sini ya. Padahal cuma ada sign Lombok di situ. Tapi di bagian bawah sini ada sign apa itu tulisannya? Marquez Position. Nah, jadi sempat viral ya di Indonesia. Jadi kemarin itu Marquez foto selfie gitu, ada backgroundnya sama tulisan Lombok kayak gini nih. Dan posisinya di sini. Ditulis tuh di sini nih. Oke juga sih. Jadi kalau mau foto kayak Marquez ada nih di bandara. Sip, udah di luar bandara. Lihat dong mobil-mobil kita. Ini dari BMW Group ya. Oh ya, taruh tas dulu. Mas, boleh nyetir apa gua? Ya udah, gua dulu ya. Sip. Kita masuk BMW M3 yang competition. Oke, ini saat ini kondisi jalanan baru keluar dari bandara. Nih kayak gini nih jalanannya. Emang luar biasa ya, asri ya. Ini ada apa namanya? Sawah di situ. Jalanannya agak lebar. Bawa M3 pula. Sip, udah sampai. Habis nyetir mobil ini tadi. Wah, luar biasa ya. Ini gila, cakep banget. Emang tadi jalannya enak banget sih. Nah, ini tadi ada lagi seri 218. Dan ini yang paling baru nih. BMW X3 yang LCI, yang facelift-nya. Ya udahlah, itu mobil-mobilnya. Sekarang kita istirahat dulu di stop yang pertama. Ini view-nya luar biasa ya. Nih, saya liatin nih. Nah, di situ tuh sirkuitnya tuh. Ya, jadi ini view-nya dari restoran yang kita datang, namanya Siwa nih. Oke, sip. Udah kelar makan, kita lanjut lagi explore Mandalika. Masih sama mobilnya, pakai M3. Udah sampai ke stop selanjutnya di Pantai Selong, Blanak. Nah, kalau mau cari tahu Google aja ada. Tuh. Ini dia pantainya. Ini oke banget nih.
Mandalika, lagi di Lombok ya. Mandalika itu kan nama daerahnya ya Mas ya? Iya benar ya? Iya benar. Mandalika itu nama daerahnya, ini kita di Lombok sih. Pulau Lombok. Nah kalau nyetir M3 di sini, ternyata enak-enak aja. Karena jalanannya aspal semua. Kalau Jakarta kan ada yang beton lah tiba-tiba. Nah kalau beton tuh berasa tuh konturnya karena mobilnya keras kan suspensinya ya. Tapi kalau di sini jalannya aspal halus dan nggak ada lubang sama sekali loh di Lombok. Ya jadi bawa mobil sport kayak gini ya oke lah. Jadi nggak begitu tersiksa banget. Wis, gila akhirnya sampai juga. Habis berkeliling ya. Ini mobil-mobil udah mau digeserin dan kita masuk ke kamar kali. Oke. Oh, udah nyala AC-nya. Oke, tutup dulu. Nah, ini nih, udah disiapin. Ini juga keren ya, tutup apa namanya? Card holdernya. Nah, ini deh. Udah disediain, ada baju. Ini ada tiket VIP. Langsung aja kita coba unboxing ya tiket untuk VIP di MotoGP VIP Village di Mandalika. Ya kayak gini kotaknya. Nah, kayak gini ada tulisan VIP, ada Saturday dan juga Sunday. Oke, coba buka ya. Berarti artinya di dalam sini ada dua kartu. Nah, iya kan? Ini ada Welcome to a unique experience. Oke. Dari BMW juga official car BMW nih seperti ini. Dan ini dia kartunya. Ini untuk besok. Ya, kartunya kayak gini ya. Tuh. Gitu, dan ini buat yang minggu yang final nih. Jadi di sini ada barcode, ya gitulah. Nah, ngomongin harganya, kalau untuk tiket VIP ini ternyata lumayan ya. Jadi untuk biayanya itu kira-kira ya 20 sampai 22 juta per orang untuk Sabtu dan Minggu. Dan kalau misalnya mau hari Jumat sebenarnya bisa juga, tapi ada tambahan biaya lagi yang lumayan ya. Tapi ya intinya dari balapan MotoGP ini ya 2 hari ini, hari Sabtu dan juga hari Minggu. Kalau untuk kamar di sini di hotel ini itu sebenarnya harga normalnya itu dia 600 ribuan. Tapi nggak tahu kenapa pas event MotoGP ini dia agak naik harganya. Dan cukup lumayan ya harganya ya. Jadi semalam itu bisa 6 jutaan. Di nama hotelnya ini Holiday Resort Lombok. Yaudah seperti itu. Besok langsung aja kita ke sirkuit. Oke, saat ini kita udah sampai di sirkuit Mandalika ya. Ini kebetulan parkirnya di area VIP-nya, jadi emang sepi banget dan belakang langsung kayak pedok gitu. Enggak, sini bukan pedok sih. Ini kayak buat VIP gitu, modular ya, untuk gedungnya. Sedangkan untuk pitnya itu ada di bagian sini nih, tuh yang ada mobil kuning tuh, di belakang M3. Kali ini mungkin kalau misalnya kita bahas MotoGP, mungkin video ini pas tayang, kita udah tahu pasti pemenang siapa. Nah, kita lihat seperti apa sirkuitnya, seperti apa itu area VIP-nya, karena emang konsep video ini kita akan menjadi Crazy Rich ataupun Sultan ya. Ya udahlah, kita lihat seperti apa aja fasilitasnya. Nah, ini kalau bisa kita lihat nih sekarang, itu dia ada mobil warna kuning gitu ya. Nah, itu merupakan mobil yang nanti buat ngebersihin sirkuit ini nih. Apalagi kalau udah hujan ya. Ini kan motornya ngebut-ngebut semua, kecepatannya 300 km per jam. Karena kalau di kecepatan tinggi, kerikil ataupun kepala aspal itu akan terangkat gitulah. Nah nih bisa kita lihat, jadi sebelumnya pas gedung ini, pas WSBK World Superbike itu nggak ada gedung ini, tapi untuk MotoGP langsung dibikinin. Jadi dia konsepnya modular dan ini bisa dicopot pasang. Jadi dia bukan permanen gitu gedungnya. Tapi keren sih, kayak permanen ya. Tuh. Ya, di-scan dulu. Oh, sorry. Oke, terima kasih. Nah nih sekarang ini lokasinya itu di lantai 3 dan kita bisa ngeliat mobil tadi nih. Tuh.
sekarang kita registrasi dulu di sini, baru masuk. Oke, sekarang kita udah sampai di lounge-nya. Ini kita kebetulan udah kasih gelang, jadi setiap hari itu gelangnya beda-beda ya. Dan mejanya memang disesuaikan. Ini nih, ada kayak logo BMW dan M-nya juga ya, karena kita diundang saat ini oleh BMW. Oke, sekarang kita cek makanannya apa aja. Ya, ini ada keju-kejuan, ada yogurt, juga ada sandwich. Ya, ini kayak daging ayam, ya gitu-gitulah. Makan bule banget ya. Ayam ini kayaknya dingin nih, nge-serve-nya dingin nih. Ada sereal juga, susu, dan ini ada roti-rotian. Oh, ini apaan? Oh, nasi goreng. Oke, dan nasi goreng juga. Nih, makanan lainnya. Dan itu aja sih makanannya, nggak begitu banyak. Jadi nggak aja makanan kayak tadi tuh. Ada juga yang, ya ini stol untuk minumannya nih. Tapi ini haram ya. Dan di sini juga ada piala seragam ya, apa ya namanya? The story behind the MotoGP trophy. Nah ini. Jadi dari awal tuh tahun 1949 sampai ke tahun 2021. Yang terakhir itu Fabio Quartararo. Oke, sekarang kita ke pit lane kali ya. Kita lihat jalan-jalan lah bagian bawah. Nah ini nih, ngeliat tribun grandstand ada di sini. Di depan ini baru VIP. Aduh, berisik banget. Wah gila, berisik banget ya. Yuk kita jalan ke pitnya. Ini sekarang bisa kita lihat ya, Valentino Rossi itu kan dia udah nggak balapan lagi. Dia itu kayak slang lah ibaratnya. Kayak ada konser, pasti nggak ada slang, tapi tetap ada bendera slang. Nah ini sama nih, walaupun dia udah pensiun, tapi tetap bendera 46-nya masih ada. Jadi kita ngantri untuk pit walk ya. Ini kebetulan baru dibuka, kayaknya 10 menitan lagi dibuka. Jadi semua orang di sini nih jalan akan masuk ke dalam dan berjalan di depan pit. Sekarang kita udah masuk ke pit walk-nya. Jadi sebelah sana, ya ini masih Moto3 di sini. Nah ini baru area Moto2-nya tuh. MotoGP masih jauh lagi di depan lagi tuh posisinya. Nah ini kita udah mulai masuk ke area yang MotoGP-nya. Nah ini kita masuk di area yang Ducati ya semuanya. Ini Ducati, itu Gresini, ini Ducati Levono Racing Team, ini Pramac Racing. Nah ini full Ducati semua. Nah kalau geser lagi nih ada Aprilia. Kalau Bapak mengizinkan ya salah namanya. Nah ini nih Aprilia. Ada Maverick Viñales dan juga Alex Espargaro. Nah ini sekarang bagiannya Honda. Ada LCR Honda, Idemitsu, sama Repsol Honda. Dan di bagian sana KTM. Nah ini favorit saya nih emang nih, dua ini. Repsol Honda ya, Pol Espargaro dan juga Marc Marquez. Marquez lagi meeting dia sama teman-temannya. Ya ditutupin sama si abang. Ya udah, itu dia tuh di situ. Jadi kalau pit lane-nya itu udah kelar, nah orang-orang ini nih akan ngegeser tali, ngedorong ke bagian sana. Jadi emang dibatasin banget waktunya ya, kira-kira 15 menitan lah, 15 menit sampai 20 menit untuk kita berada di pit lane. Nah nih, tuh geser lagi. Dan kalau orang-orang yang bisa masuk ke pit lane itu sebenarnya untuk tiket-tiket premium aja, itu bisa ngakses ke pit lane-nya. Jadi bisa jalan-jalan ke sini. Nah, kalau bagian sini ini merupakan kayak race control-nya gitu bagi tim. Telemetrinya ada di bagian sini nih. Di layar ini posisi berapa, kecepatan di tikungan ini berapa. Nah, ini bagi tim ini kebetulan ini punyanya Suzuki. Nah, ada satu lagi yang paling menarik di MotoGP di Mandalika ini adalah safety car-nya. Ya, karena kami saat ini diundang BMW, jadi ya sebenarnya ini nggak ada di paket untuk di VIP sih. Paket untuk tiket VIP nggak ada. Ini cuma privilege karena kita diundang BMW M. Nah, ini ada BMW M2 yang baru banget diluncurkan di Qatar kemarin. Ya udah, sekarang kita lihat aja detailnya. Bedanya apa sih M2 CS ini dengan M2 yang CS yang biasa dijual ataupun yang udah ada di Indonesia lah. Kita lihat dikit aja. Nah, ini dia mobilnya M2 CS Racing.
Pastinya di luar nih beda, lebih sporty ya, dengan ada lipsnya gitu di bagian bawah. Remnya juga berbeda nih, pakai karbon seramik ya untuk remnya. Mereknya Alcon, velgnya juga berbeda. Bagian sampingnya mirip-mirip, ada lampu juga di bagian atasnya. Nah ini ada air intake juga, dan juga di bagian belakang ini, ya ini kayak mobil balapan GT gitu, tapi misalnya ada kerusakan, nah ini bisa nih buat ngangkat mobilnya lah. Dan ada rear spoilernya yang sporty banget. Dan satu lagi yang berubah di mobil ini adalah knalpotnya. Dia menggunakan knalpot yang performance saat ini. Kaget. Itu suara knalpotnya. Area untuk ngisi BBM-nya. Nah, yang paling menarik itu ada di bagian dalamnya. Sekarang kita lihat. Pastinya ini udah kosongan ya mobilnya, udah nggak ada apa-apa lagi. Diganti semuanya kayak jok gitu, diganti. Jok di kanan diganti. Ini ada pengaturan untuk lampu dan lain-lain. Pengaturan transmisi juga untuk parkirnya, bensin gitu-gitu. Ada di bagian sini, kontrol unitnya gitu lah, tombol-tombolnya. Dan setirnya juga udah berbeda. Setirnya udah kayak mobil GT gitu. Sebenarnya belakang udah fix, nggak ada apa-apa di belakangnya. Nah ini sekarang mobilnya lagi dihidupin. Ya gambarnya agak over sedikit ya. Dihidupin mesinnya dan lampunya juga diaktifin. Nah kalau untuk ngomongin mesinnya, dia itu ya tenaganya sedikit lebih naik dibanding varian CS standar. Dia tuh ya standarnya itu 430-an, 420 gitu horsepower. Sedangkan mobil ini 450 horsepower. Dan dia bilang kalau untuk ngejar MotoGP, Moto2 gitu nggak bisa tuh mobil ini. Tapi kalau untuk ngejar motor balap Moto3 itu masih mampu lah. Dan sebenarnya mobil ini udah spesifikasinya itu udah kayak mobil balap lah ya. Dari interiornya, eksteriornya itu udah support banget untuk mobil balap. Tapi uniknya mobil ini juga masih memiliki AC ya, wajar aja ya, karena dia keliling sirkuit. Panas sih pastinya, kan dia bukan buat balapan, buat mesin aman, jadi AC-nya masih tetap bisa diaktifkan. Dan sekarang sudah ada di pinggir track, jadi kemarin tuh sempat ada isu pas di di tes pramusim MotoGP. Nah, aspal ini itu dia kayak ngeletek semuanya dan membuat dia berantakan gitu dan melukai beberapa pembalap MotoGP. Dan kebetulan saat ini ataupun event ini itu udah diaspal ulang semuanya, jadi dari belokan ataupun R17 sampai ke R5 sana, di ujung sana, itu dia sudah full di restore lagi dan diaspal baru lagi. Jadi pastinya sekarang udah aman sih. Ini nggak ada lagi kerikil-kerikil. Biasanya kan pas balapan tuh di pinggir-pinggir ini ada nih. Ada kerikil-kerikil kan. Nah ini sekarang nggak ada. Udah bersih semuanya. Jadi pembalap pastinya lebih aman dan tidak melukai lah pastinya. Karena kerikil dari aspalnya itu nggak ngeletek. Saat ini saya sedang berada di tikungan terakhir sirkuit Mandalika. Nah ini dilihat lagi dibersihin sekarang sama petugas-petugasnya. Total ada 2 orang dan 2 orang lagi ada di bagian sana. Nah itu tujuannya meniupkan kerikil yang ada di luar yang masuk ke dalam. Jadi besok, karena ini hari Sabtu ya, besok pas finalnya sirkuitnya sudah aman semua. Ini dia sirkuitnya. Jadi sebenarnya ada hal unik di sini. Untuk balapan di Mandalika ini dia ternyata pakai pawang hujan. Nah, ini mbaknya, Mbak Rara namanya, dia itu pawang hujan di sini. Bahkan tadi semuanya kayak bule-bule Dorna itu yang panitianya pada bingung, oh di Eropa nggak ada yang kayak gini-gini nih gitu. Tapi ternyata terbukti hari ini. Jadi tadi pagi itu hujan, memang disetting sih sebenarnya. Disetting pagi itu hujan, siang itu mendung tapi nggak hujan, dan matahari itu nggak ada sama sekali, dan dibikin lebih dingin. Berarti ini canggih ibu ini. Dan katanya dia memang biasa melakukan ataupun pawang hujan untuk di mungkin kayak di istana. Aku ikhtiar dengan tim Aspal PP, kan aku punya tempat namanya Agni Putra. Itu dikasih es. Tapi aku harus menjaga supaya tidak banjir. Ya kalau Rara ini kan memang pawang hujan. Ya aku mulai karirku dari kecil hanya untuk event kenegaraan.
Udah di hari kedua. Saat ini kita mau pedok tour tapi kebetulan hujan. Nih, pada bingung mau ngapain karena ya kondisinya sekarang gerimis sih. Wah, ini bakal seru sih balapannya kalau emang gerimis. Nah, kita lihat nanti kondisi tracknya seperti apa setelah gerimis atau hujan lah. Nah, nih kondisinya hujan nih sekarang. Tuh. Ya udah, bentar lagi nih. Berarti ini sekarang kondisinya sekarang jam 2, jam 3 itu mulai MotoGP-nya. M3 lewat lagi. Wih. Hujannya lebar, tadi malam hujannya udah beraksi ya. Dan ternyata motor-motor balapnya dari MotoGP bisa start lagi. Tapi memang kondisinya emang agak gerimis sih. Wah, ngembun. Nah, ini kekurangannya di area VIP. Itu di depan kalau kita nonton di bagian depan sini nih. Nah, itu kita nggak bisa ngelihat layar gitu di bagian depannya. Jadi kalau misalnya motor lewat, terus udah kita nggak bisa lihat apa-apa lagi. Motor udah lewat. Nah, kalau mau lihat tuh ada di bagian dalam, itu ada kayak TV gitu gede. Jadi nontonnya di dalam sini nih. Ya agak kurang sih. Coba di tribun belakang sana, di depannya, ngadep ke area VIP itu ada layar. Nah, akan betah tuh pasti berdiri di bagian depan. Sip, udah kelar MotoGP-nya dan hasilnya tadi pemenangnya siapa ya? Pakai balap ya, pembalap KTM lah motornya. Miguel Oliveira. Nah, itu pembalapnya, pemenangnya. Dan bagaimana menurut Anda VIP Village ini dengan harga 22 juta ya, tapi memang tergantung cuaca sebenarnya. Karena tadi kita dalam kondisi hujan, kita nggak bisa mengakses beberapa fasilitas seperti pedok tour, itu kita nggak bisa. Dan juga untuk mencoba mobil safety car-nya juga kebetulan nggak bisa karena ya gitu, karena hujan dan acaranya itu bergeser, akhirnya nggak bisa. Dan untuk sirkuitnya sekarang kondisinya bagus banget walaupun hujan deras tadi yang udah dimantrain ataupun didoain agar nggak hujan sama pawangnya. Tapi sekarang hujan lagi dan kondisinya masih bagus banget dan tidak ada kerikil yang kepental-pental. Ya udah, segitu aja videonya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.